Mereka menjanjikan pertama saya kerja di Malaysia, sekarang malah saya dijual ke Kamboja. Itu sangat tidak adil buat kita yang membayar pajak, ya. Kita nggak mau nanti PPN-nya naik lagi jadi 13% atau 15% gara-gara negara tidak ada uang membantu orang-orang semacam ini. Dijanjikan kerja di Malaysia, tapi pria ini justru mengalami nasib yang sangat miris dan berada di Kamboja. Sampai-sampai meminta pertolongan kepada pemerintah yang ada di Indonesia. Nasibnya begitu membuat kita benar-benar sangat-sangat kasihan sekali, sahabat-sahabatku semua. Padahal berulang kali saya selalu membuat video agar berhati-hati jika ingin kerja di negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Baru-baru ini viral di media sosial, pria dari Indonesia yang berasal dari daerah Tanjung Pinang membuat video di akun media sosialnya meminta pertolongan agar pemerintah Indonesia bisa memulangkan beliau yang saat ini berada di Kamboja. Untuk sahabat-sahabatku semua, jika kalian mau bekerja ke negara orang, mau ke Malaysia, mau ke Jepang, Taiwan, cobalah kalian itu berpikir panjang terlebih dahulu. Tidak ada namanya kerja di negara orang cuma modal paspor saja. Kalau modal paspor saja ke negara orang itu namanya berwisata atau melancong. Dan melancong di negara orang ini ada batasan waktunya yang sudah ditentukan oleh negara tersebut. Jadi tidak boleh tinggal lebih masa. Semoga sahabat-sahabatku paham apa yang saya sampaikan. Kemarin ketika saya membuat video tentang TKI yang masuk ke Malaysia jangan sampai menjadi ilegal, ada pula netizen yang tidak terima. Kemudian sekarang kalau melihat berita fakta terkejut, kaget. Pasti untuk sahabat-sahabatku tahu ya siapa dia orangnya yang selalu sibuk mencampuri urusan negara tetangga. Lebih baik mas, kita fokus untuk mengedukasi orang-orang kita sendiri yang kadang-kadang sudah diedukasi masih kurang paham. Berikut inilah cerita dari salah satu tenaga kerja Indonesia yang ditipu oleh individu yang tidak bertanggung jawab sampai-sampai merasakan hal yang sangat pedih seperti ini. Video ini sebagai pengajaran untuk kita semuanya agar lebih berhati-hati ketika mau merantau ke negara orang. Video ini untuk edukasi dan informasi. Ini baru saya dikasih HP, saya nggak ada makan, nggak ada minum. Jadi saya minta tolong untuk bantuin saya pulang. Saya di sini dijual. Saya tidak tahu kerjanya di Kamboja. Mereka menjanjikan pertama saya kerja di Malaysia, sekarang malah saya dijual ke Kamboja. Aku nggak keluar dari sini. Lalu dikasih air 1 botol. Itu saya dihubungin, ini bener ya aku mau kerja katanya. Nah saya ada lowongan kerja nih, tapi di Malaysia mau nggak? Kamu ada paspor nggak? Gini pokoknya tanyain lah semuanya. Aku jawab aku ada paspor. Aku juga pernah ke Malaysia, aku bilang gitu. Boleh lah kalau di Malaysia, aku bilang gitu. Jadi saya terima tawaran kerja untuk di Malaysia itu. Oke, berarti abang menerima tawaran kerja ini, posisi abang tidak Tanjung Pinang, tapi abang di Semarang. Abang kalau berarti di Semarang abang kerja atau bagaimana? Waktu itu saya lagi berobat. Oh, lagi berobat. Oke, siap. Oke, ini kita lanjutkan lagi nih bang cerita. Tadi kan setelah dihubungi abang diajak berangkat ke Bali dan abang melihat bahwa benar ini posisinya abang ingin dibawa ke Kamboja. Nah, mungkin setelah berangkat itu apa yang terjadi bang? Nah setelah berangkat sampai Kamboja, saya dijemput sama taksi atau suruhan, saya nggak ngerti lah. Pokok antara taksi atau suruhan nggak tahu lah. Jadi dia langsung ambil paspor saya. Dia nggak ngomong apa-apa, ambil paspor saya, cuma nanya, your name is Agung Haryadi katanya. Saya jawab yes.
aku bilang gitu kan. Ya saya Halo, jadi gini, keluar negeri itu susah, tapi lebih susah lagi kalau duduk di rumah tanpa penghasilan. Nah, jadi memang untuk keluar negeri itu butuh yang namanya mental. Kalau Anda tidak punya mental, merantau, nggak usahlah mendaftar keluar negeri. Saya udah bilang berkali-kali, nomor satu adalah mental. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hasilnya itu nomor dua. Makanya saya bilang, kalau mau keluar negeri, mesti ikut pelatihan kerja di LPK resmi Setuju, Mas. yang sudah disahkan oleh pemerintah yang punya izin resmi. Itu di zaman sekarang, kalau kamu mau keluar negeri tanpa harus pelatihan, yang rugi dirimu sendiri. Jangan heran kalau seandainya belum apa-apa sampai luar negeri, kamu sudah bermasalah. Yang resmi aja masih ada persoalan, apalagi kamu yang nggak pernah ikut pelatihan. Itu loh. Betul, Mas. Saya bilang ikut pelatihan yang paling utama. Ikut pelatihan. Nah, jadi pasti berhasil, pasti berhasil. Ya, di TikTok saya banyak kok yang berhasil, yang punya hasil luar biasa karena memang prosesnya resmi. Nah, jadi saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa lakukan prosesnya yang benar. Ya, ingat, kalau kamu masih tunggu di rumah, kamu masih diam di rumah, nggak mau melakukan apapun, 1-2 tahun ke depan ya sama aja, kamu nggak punya apa-apa. Yang penting sesuai dengan aturan pemerintah, proses secara prosedural. Setuju, Mas. Dan itu resmi, ya. Oke ya teman-teman. Kalau mau keluar negeri ya siapkan aja dirimu, silakan daftar. Usia 21 tahun sampai 40 tahun. Jobnya apa? Asisten rumah tangga ada, pabrik ada. Ya tinggal pilih aja kesiapanmu di mana. Oke. Silakan di komen dan di DM. Terima kasih. Teruntuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, mungkin kalau kalian susah mencari kerja di negara sendiri, jangan mudah tergiur juga tawaran kerja ke negara orang tanpa sesuai aturan yang resmi. Kecuali kalau kalian ingin merantau ke negara orang, daftar ke PT yang resmi, ikut pelatihan, insya Allah aman-aman saja. Yang resmi saja kadang-kadang masih terkendala masalah, apalagi kalau berangkat cukup modal paspor saja. Tidak boleh. Di Instagram saya, di TikTok saya, alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur ya mempunyai media sosial untuk menyelamatkan orang-orang yang kadang diberikan informasi yang salah. Dan baru-baru ini berita yang cukup lumayan viral, dan harusnya ini menjadi perhatian pemerintah agar ketika ada orang Indonesia yang terlihat mau berangkat merantau dengan modal paspor, harusnya ditolak ketika mau masuk ke negara orang. Kan bisa melihat ya, antara pelancong atau orang mau kerja itu kan kita bisa lihat bagaimana dia berbicara, bagaimana dari penampilan, kan bisa toh. Berita seperti ini bukan hanya 1-2 saja, tetapi sering kali ya, terutama dari Kamboja yang sering mendapat perlakuan yang sangat-sangat kadang-kadang tidak manusiawi. Dan anehnya sampai saat ini hal seperti ini belum terselesaikan. Bahkan teman saya sendiri pun ada yang bekerja di sana. Dan memang banyak kasus-kasus seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya video seperti ini, pemerintah lebih memperhatikan orang-orang yang ingin bekerja ke Kamboja dengan modal paspor. Awas, ini sangat-sangat berbahaya untuk sahabatku semua apabila di negara orang bekerja dengan modal yang tidak lengkap atau ilegal. Dan ternyata ini bukan hanya terjadi di Kamboja saja, tetapi di beberapa negara Timur Tengah pun juga sama. Kebanyakan individu-individu yang memberangkatkan itu juga orang Indonesia sendiri. Ini sangat disayangkan. Dan ternyata ada netizen yang memberikan jalan keluar dan kaget terkejut ketika melihat fakta yang seperti ini. Kita reaction, inilah
pernyataan beliau ketika melihat berita fakta bahwa ada ribuan TKI yang kadang-kadang berangkatnya itu secara tidak resmi. Ini sangat disayangkan ya, dan jelas-jelas ini merugikan negara kita yang tercinta. Mengutip dari Tempo Online tertanggal 28 Desember 2024, di sini beritanya, judulnya adalah 9.378 pekerja migran ilegal Indonesia gagal berangkat ke luar negeri via Bandara Soekarno-Hatta. Apa saja modusnya? Nah begini, ini saran saya buat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, Menteri Dirjen Imigrasi. Saya berharap agar semua pemohon paspor diberikan leaflet atau brosur ya, ciri-ciri tawaran kerja yang non prosedural ya, tawaran kerja di luar negeri yang beresiko dan ilegal ya. Di situ dijelaskan ciri-cirinya apa. Kalau cuman berangkatnya hanya menggunakan paspor dan tiket sekali jalan, itu besar kemungkinan adalah tawaran pekerjaan abal-abal ya, bisa terkena masalah. Nah, harus menggunakan visa resmi, dan itu berangkatnya dari Indonesia sudah ada permit atau visa resminya, dan bekerja sama dengan pengerah tenaga kerja Indonesia yang resmi, yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja ya. Nah, bagaimana solusinya? Karena begitu banyak orang yang dablek-dablek semacam ini, 9.378 ya. Mas Kokori, solusinya apa? Bekerja secara ilegal. Ini saran saya buat pemerintah. Mohon kepada semua pembuat paspor, khususnya paspor baru atau mau perpanjang paspor, mereka harus tanda tangan surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa mereka sudah diberikan brosur atau leaflet ciri-ciri tawaran kerja yang mencurigakan dan ilegal di luar negeri. Sudah diedukasi masalah itu dengan segala macam resikonya. Dan kemudian mereka ini harus menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa mereka sudah diberikan edukasi, dan jika mereka tetap nekat dan melanggar apa yang disarankan dan mereka tetap pergi ke luar negeri bekerja secara non prosedural atau ilegal, mereka diwajibkan untuk menanggung biayanya sendiri bila terkena masalah ya. Pemerintah tidak boleh lagi mengurusi mereka atau membiayai kepulangan mereka. Itu urusan mereka dengan keluarga mereka. Jadi yang tanda tangan adalah pemohon paspor, dan harus ada satu saksi. Ribet satu amat saksi ini. yang menyertakan KTP-nya, surat pernyataan di atas meterai bahwa orang ini adalah anggota keluarganya, atau siapa saksinya bahwa orang ini sudah mendapatkan edukasi mengenai resiko bekerja di luar negeri secara ilegal ya. Jadi pemohon paspor nanti kalau misalnya tetap nekat mereka ke luar negeri bekerja secara ilegal, ya mereka harus menanggung resikonya sendiri. Kalau mereka terkena masalah, jangan minta tolong sama pemerintah, dan segala biaya untuk menebus mereka kalau mereka disekap atau biaya tiket pulangnya ditanggung sendiri atau ditanggung oleh keluarganya sendiri, atau ditanggung urunan ya, patungan dengan teman-teman mereka yang bersimpati. Pembayar pajak tidak sepatutnya membayar kepulangan mereka, salah sendiri karena nekat ya, atas kemauan sendiri, melanggar hukum negara orang, tahu resikonya, mereka harus menanggung resiko itu sendiri ya. Jadi ini solusi ini saran saya buat pemerintah supaya diterapkan. Mereka harus tanda tangan karena terlalu banyak anggaran, 9.378 orang. Kalau mereka ini biaya pemulangannya, biaya negosiasi dan lain-lain itu harus menghabiskan biaya, katakanlah satu orang 10 juta rupiah ya, dikalikan aja 90 miliar
ya 90 billion rupiah hanya untuk orang-orang ini. Ya, kita ini bayar pajak sudah banyak. Ya, sebentar lagi tahun depan, beberapa hari lagi PPN naik dari 12%. Kalau kita harus mengurusi, membayar, ya membantu orang-orang yang nekat, orang-orang yang dablek, ya bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang benar. Nah, terus berapa pajak kita yang harus kita bayar? Ya, kalau nanti negara tidak ada uang, lalu berapa jumlah pajak yang harus kita bayar? Itu sangat tidak adil buat kita yang membayar pajak, ya. Kita nggak mau nanti PPN-nya naik lagi jadi 13% atau 15% gara-gara negara tidak ada uang membantu orang-orang semacam ini, ya, yang dablek-dablek ini. Oke, terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat. Bagikan, posting, ulang komentar, berikan like. Yang belum follow, silakan follow. Katanya Mas Kokori ini orang edukasi, orang pinter. Tapi memberikan solusinya kok seperti itu. Begini ya Mas Kokori, orang yang mau berangkat kerja ke negara orang dengan modal paspor, terus Mas Mr. Kokori mengatakan harus membuat surat hitam di atas putih lah pada intinya. Apakah mereka akan jujur, Pak, saya mau buat paspor, mau bekerja di negara orang, cukup buat paspor saja? Ya, apa dia mau jujur seperti itu? Tentunya modusnya nggak akan seperti itu. Pasti modusnya mereka sudah disetting oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau menurut dari pandangan saya, lebih baik oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini atau individu-individu yang tidak bertanggung jawab harus dibasmi supaya tidak ada lagi warga negara kita yang menjadi korban pengiriman TKI secara tidak resmi. Ada pula suruh membuat surat di atas hitam putih. Mana mereka jujur? Aduh, ya beginilah. Kalau tidak tahu tapi merasa pintar, merasa paling tahu. Oke, video ini cukup untuk edukasi dan informasi. Jadi kalau ada orang yang mengajak cukup modal paspor saja, ayo ikut berangkat, nanti kita proses ke dalam. Nggak bisa. Enggak bisa ya. Tolong hati-hati dengan penipuan-penipuan modus diajak kerja ke negara orang. Ujung-ujungnya nanti kalian bisa di negara orang sengsara kalau menjadi TKI yang ilegal. Kemudian Mas Kokori kok mikir ya, pajak naik kok dia pusing juga. Kemarin kan katanya nggak masalah gitu. Kok sekarang jadi pusing? Wah, Mas Kokori menjelang sih? Di tahun baru ini Mas Kokori ternyata juga mikir ya, apa-apa di negara kita sekarang udah mahal, sekarang mengeluh, katanya nggak masalah gitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.